Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi wa tigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-27 daripada kitab Nurul Roja ini. Setelah pertemuan yang lalu kita menyelesaikan tentang sholatul jamak ya. Sekarang kita akan masuk ke bab yang setelahnya, yaitu sholatul qasar. Sudah saya katakan jamak dan qasar ini mirip-mirip sebenarnya, karena itu banyak orang itu jamak dan qasar. Tapi Anda boleh salah satu, yakni boleh qasar saja, boleh jamak saja, boleh apa? Jamak dan qasar. Boleh jamak dan qasar. Di dalam madzhab Hanafiyah jamak ini tidak ada. Yang ada hanya qasar saja. Pernah saya kalau disuruh pilih mana? Pilih ada qasar apa ada jamak? Saya pilih ke jamak. Karena jamak maknanya Anda sholat satu hari 3 waktu. Tapi kalau qasar satu hari berapa? 5 waktu, cuma beza 2 rakaat saja. Pernah. Tapi ya apa ya? Ya sudah, itulah yang disuruh oleh Allah. Kita tak boleh buat apa-apa ya. Faslun syurutul qasar sab'atun. Al qasar an tusallal maktubatur rubaiyah rak'atain. Bilang apa sih qasar itu? Qasar adalah sekiranya Anda itu sholat yang 4 rakaat menjadi berapa? 2 rakaat, menjadi 2 rakaat. Itu namanya qasar. Maknanya dari sini Anda sudah bisa mengetahui bahwasanya yang bisa diqasar itu hanya apa namanya? Sholat yang rakaatnya berapa? 4. Adapun yang rakaatnya itu 2 atau 3 tidak boleh untuk diqasar. Yakni sholat maghrib dan subuh tidak bisa untuk diqasar. Makna bahwasanya syurut yang disyaratkan untuk diperbolehkannya qasar bagi musafir itu ada 7 dan ditambahi 4. Ada 4, di sini kan 7. Yang disebutkan oleh musannif ada 7. Yang tadi disebutkan ada 4. Apa? Dia bilang wa bi ziyadatil arba'atil lati lam yadhkurha tasiru ahada asyara. Bilang dan ditambah 4 yang tidak disebutkan oleh musannif ada jadi 11. Apa itu? Yang tidak disebutkan apa? Yang pertama adalah qasdu maudhi'in ma'lum walau bil jihah kal hinjani. Seseorang itu kalau bepergian, hendaknya dia itu ketika bepergian itu bermaksud ke satu tempat. Jangan nak kemana? Biarlah roda berputar. Aja itu kan. Biarlah kemana kaki membawa saya. Anda nak kemana? Saya nak nak bertualang. Bau saya terpulang angin, nak kemana? Tidak boleh semacam itu. Itu namanya haim. Lah kalau Anda haim itu tidak diberi tidak diberi kelonggaran daripada syariat. Bilang al-haim kal bahaim. Haim adalah orang yang tidak mempunyai tujuan di dalam bepergian, yang penting pergi saja. Itu tidak boleh. Kenapa? Saya nak habiskan bensin saja. Saya nak habiskan minyak aja. Saya nak habiskan uang, tak boleh macam itu. Nak kemana tak apa? Harus di dalam, yakni mesti di dalam Anda itu bepergian Anda harus bermaksud ke satu tujuan, walaupun tujuannya itu luas. Contohnya nak kemana? Nak ke Malaysia, loh. Malaysia kan luas kan? Dari Kuantan sampai ke mana itu namanya? Sarawak Sabah, berapa jam flight? Kan lama kan? Nah kemana? Saya nak ke Indonesia, dari Sabang sampai Merauke ada berapa? Lama kan? Yang penting ada satu tempat yang khas. Dan ini saya nak ke India besar tau. Nak ke Amerika itu katanya kawan saya ujung ke ujung 10 jam naik flight. Nak kemana? Yang penting ada satu tempat yang yang khas. Apalagi kalau nak kemana? Saya nak ke Gombak, lebih best lagi. Nak kemana? Ke Gombak, ke Sungai Cincin, Masya Allah. Jalan Haji Jamil, Masya Allah, itu rumah saya. Yang kedua adalah at-taharrus amma yunafi niyatal qasr fi dawami salatihi kaniyatil imam kaniyatil itsmami wa syakki fi niyatil qasr. Yang kedua yang tidak disebutkan oleh musannif ialah dia itu berhati-hati terhadap hal-hal yang menafikan niat qasr di dalam semua sholatnya. Contohnya di tengah-tengah sholat dia tidak boleh untuk niat menyempurnakan sholatnya. Ya ini kan 2, dia ada sholat 4 rakaat, tidak boleh seperti itu.
Atau dia syakik tadi itu saya itu sholat niat qashar atau tak, ya itu tak boleh. Kalau dia buat seperti itu, akhirnya sholatnya sah, tapi kena berapa? 4 rakaat, tidak boleh 2 rakaat. Yang ketiga adalah harus safarnya itu maksudnya itu benar, ya. Ini saya nak ke Indonesia. Oke, best. Kan Anda bermaksud satu tempat yang khas kan, Indonesia, Jai. Nak buat apa Anda? Bali. Apa? Bali. Ada apa Bali? Wallah Habib, situ best Habib. Ya, nih maksiat. Saya nak berbuat maksiat di sana. Kalau Anda nak hal-hal yang baik, saya nak tengok alamnya Allah Subhanahu wa taala. Saya nak mengajar, tidak ada masalah. Kenapa? Saya nak bermaksiat. Saya nak tengok orang-orang minasaleh yang berjemur di sana, yang tidak menutup aurat. Tidak boleh semacam itu. Kalau niat Anda seperti itu, tidak boleh untuk dijadikan qashar. Tapi kalau niatnya itu untuk apa? Saya nak ke Mekah Habib. Apa? Nak berhaji Habib. Saya nak ke Amerika. Kemana? Nak buat apa di Amerika? Nih di Amerika, nak tijarah. Nak kemana? Nak ke Las Vegas Habib. Berjudi. Dari awal sudah tidak boleh. La tanazzuh wa ru'yatil hilal. Kalau hanya Anda makan angin, tengok, loh, tidak apa-apa. Itu bukan safar yang dosa, akan tetapi safar ini tidak diberi kelonggaran oleh syariat untuk menjalankan qashar. Tidak bisa, karena niat Anda macam kan ada kan orang-orang kalian kan, Anda kenapa nak ke Europe, nak tengok Europe. Loh, tidak ada masalah sih loh. Tapi Anda tidak boleh qashar. Kenapa? Karena tengok bilat itu bukan sesuatu yang dialu-alukan oleh syariat. Seperti itu, wallahu a'lam. Mujawazatus sur fil baldah al-musawwarah wal umran fi ghairiha. Harus Anda itu diperbolehkan untuk qashar setelah Anda itu melewati batas kota. Kalau orang Tulungagung cakapnya gapuro, melewati macam pintu itu, selamat datang di Tulungagung lah itu. Selamat tinggal ada di depannya ini, selamat tinggal. Kalau Anda kesini selamat datang. Kalau masuk ada tulisan selamat datang, kalau keluar ada tulisan selamat jalan. Selamat jalan. Nah itu harus melewati sur gerbang kota. Kalau tidak ada surnya, ya umrah itu ada bangunan-bangunan. Maknanya kalau sudah mulai ada bangunan-bangunan, maknanya Anda sudah mulai masuk kota. Ini adalah 4 syarat yang tidak disebutkan oleh musannif. Adapun yang disebutkan oleh musannif adalah yang pertama adalah an yakuna safaruhu marhalaten. Diperbolehkan dia itu musafir kalau safarnya itu berapa? 2 marhalah. Saya katakan kira-kira confirm 90 km confirm itu. Ada yang cakap 78, cakap 85. Saya hal-hal semacam itu saya takut. 90 confirm. Amik yang yakin gitu. Al-murad bil marhalatain, maknanya 2 marhalah itu kalau Anda bepergian 2 hari dhahaban faqat, 2 hari 2 malam. Dhahaban faqat, bukan 90 km ulang-alik, maknanya perginya 45, pulangnya 45, tidak semacam itu. Itu seronok sangat kalau itu. Loh, Habib 2 hari Habib. Bepergian 2 hari itu macam Yaman ke Mekah tuh, saya dulu haji 2 hari. Saya dulu haji tahun 2012 dari Yaman ke Mekah naik bus 2 hari. Oh Allah, 2 hari loh iya. Dulu kan tidak ada bus. Sekarang kan sudah ada bus. Dulu tuh pakainya apa? Pakai kuda, pakai onta lah. Jarak 90 km dulu ditempuh dalam waktu 2 hari. Naik masuk sekarang berapa? 1 hari aja sekarang. Bisairil hayawanat al-musaqqalah bil ahmal. Dengan perjalanan hewan-hewan yang diberatkan dengan barang bawaan. Karena kalau hewan tidak ada barangnya kan cepat. Kalau ada barangnya kan sedikit lama. Ayo. Ma'atibaril hatti wa tirhal wa nuzul. Begitu pula dengan dianggap hat, turunkan barang. Tirhal itu kemas barang lagi. Nuzulnya karena kan Anda kan tidak berjalan 2 hari terus menerus. Kan Anda harus istirahat. Anda 2 hari terus menerus
Sampai apa namanya, sampai tujuan mati Anda, sudah hari ketiga ada dikubur, sudah mati. Wan nuzul nilahwi sholatin. Wan nuzul untuk nahwi sholat. Ada orang kan? Coba tengok. Wan nuzul linahwi sholatin, dan turun untuk sholat, untuk makan, untuk minum, untuk istirahat secara ada ya nih. Wa qadruhuma bil masahah, kira-kira secara jarak adalah 48 mil Hasyimiyah, dan 1 mil adalah 6.000 dhira' alal mu'tamad. 6.000 dhira' secara mu'tamad sahahu Ibnu Abdul Bar, bahwasanya itu adalah 3.500 wa wafaqahu Samudi. Tidak ada orang. Kira-kira 90 km wallahu alam. Karena mil Hasyimiyah itu tolak ukur zaman dahulu. Sekarang kan sudah tidak pakai mil. Sekarang pakainya apa? Kilometer sekarang. Wal makna, bahwasanya yang pertama daripada syurut jawazil qasr lil musafir itu bahwasanya safaruhu itu 2 marhalah, perginya saja. Dan yang kedua adalah an yakuna mubahan, safarnya itu harus apa? Harus mubah. Diperbolehkan untuk, maksudnya bukan safar yang maksiat, bukan safar yang maksiat, dan harus tujuannya sahih, itu lebih di atas safarnya itu boleh. Jadi setiap yang safarnya itu tidak boleh, haram tujuannya, maka tidak benar. Tapi belum tentu yang safarnya mubah itu tujuannya benar. Seperti ru'yatul bila tanazzuh, safar yang tidak haram, akan tetapi tidak diberi akses untuk apa namanya, tidak diberi fasilitas untuk qasar. An yakuna mubahan muraduhu bil mubah malaisa fi maksiyah. Maknanya mubah itu yang bukan maksiat, bukan mubah yang dilakukan dan ditinggalkan tidak mendapat dosa atau pahala, bukan itu. Dibilang makna mubah malaisa fi maksiyah. Di dalam mantik ini namanya al-jaiz bimakna al-aham. Wa huwal jaiz bimakna al-aham. Oleh karena taklik itu jaiz bimakna apa? Bimakna al-aham. Maka makna malaisa bimaksiyah itu masuk di dalamnya itu wajib. Seperti apa? Anda musafir untuk membayar hutang, wajib membayar hutang, untuk hukumnya wajib. Sunnah seperti Anda itu silaturahim. Mubah untuk safar, untuk berdagang. Makruh seperti Anda safar wahdahu. Yakni safar wahdahu ini maknanya Anda bepergian sendiri. Terima kasih. Anda bepergian sendiri, tidak ada kawan. Bepergian itu tidak ada masalah, tapi lebih baik kalau Anda nak bepergian itu cari kawan, jangan bepergian sendiri, karena ada semacam tawahus ya, ada semacam tawahus. Bepergian sendiri hukumnya apa? Makruh. Atau Anda untuk berdagang akfanul mauta, untuk berdagang apa? Kafan-kafan. Saya punya kawan, saya punya satu murid berdagang batu nisan. Saya bilang ini mungkin juga termasuk tijarah yang haram, saya tijarah yang makruh katanya. Karena fuqaha cakap berdagang kafan, mereka dulu tidak sampai berpikir mungkin ya, mungkin ada batu nisan yang diperdagangkan. Makna yang kedua daripada syurut jawazil qasr, kaunu safarihi jaizan fi dhannihi. Maknanya safarnya itu diperbolehkan di dalam donnya, maka tidak diperbolehkan baginya itu qasr di dalam safar maksiyah. Apa itu safar maksiyah? Itu adalah safar yang dari awal itu maksiat. Atau awalnya dia boleh, awalnya dia safar yang mubah, tapi di tengah-tengah safar dia ganti untuk maksiat. Awalnya nak ke Amerika, nak berdagang, akhirnya di tengah-tengah Las Vegas sih. Beta apa Las Vegas? Kenapa berjudi? Awalnya oke, tapi tengah-tengah diganti menjadi apa namanya? Diganti menjadi maksiat. Lah kalau safarnya itu seperti satu daripada dua ini, maka dia tidak boleh untuk apa? Qasr, sholatnya kena itmam. Dan dinamakan orang yang safarnya itu dari awal untuk maksiat namanya al-asi bis safar. Dan orang yang safarnya itu awalnya mubah dan di tengah-tengahnya itu menjadi maksiat, dibina asian bis safari fis safar. Wa yusamma fil awal asian bis safar wa fi tsaniyati asian bis safari fis safar. Kalau dia itu setelah saya nak ke Las Vegas, akhirnya di tengah-tengah jalan dia bertobat, saya tak nak ke Las Vegas, terus nak kemana ya? Saya nak ke Islamic Center aja yang ada di New York. Atau dia awalnya nak berdagang, kemudian nak ke Las Vegas, kemudian tobat. Kalau seumpamanya dia itu dari awal nak maksiat, kemudian dia bertobat, maka kalau sisa daripada safarnya itu 90 km, maka dia diperbolehkan untuk qasar. Kalau tidak boleh. Adapun yang kedua, dia diperbolehkan untuk qasar walaupun sisanya itu kurang daripada
90 km. Fa in taba fil awal qasara in kana baqi safarihi marhalatain aw fi tsaniyah qasara mutlaqan. Maknanya qasara mutlaqan adalah dia diperbolehkan qasar kalau dia sawaun, sisa daripada safarnya itu kurang daripada 90 km. Kalau dia itu bermaksiat di safar, contohnya dia itu di tengah-tengah bersafar dia minum khamar atau dia berzina, niatnya baik, subhanallah di tengah-tengah safar macam itu kok minum khamar. Apakah dia diperbolehkan untuk qasar? Boleh, tidak ada masalah. Karena tolak ukurnya bukan maksiat yang dia lakukan di tengah-tengah dia bepergian, tapi niatnya bepergian itu apa? Walau asofi safari bi ghairi safar, kama law safara li tijarah wa asofi bi syurbi khamri jazalahul qasar wa yusamma hina idzin asiyan bi safar. Kalau dia itu bermaksiat di dalam safarnya dia, tapi safarnya sendiri itu bukan maksiat. Di tengah-tengah safar dia berbuat maksiat. Contohnya ketika dia itu bermusafir untuk tijarah, di tengah-tengah musafir dia minum khamar, maka dia diperbolehkan untuk qasar. Dan namanya orang seperti ini adalah asian fis safar. Yang ketiga daripada syarat untuk qasar adalah apa? Saya minum dulu. Al-ilmu bijawazil qasar. Dia tahu kalau qasar itu boleh. Jadi jangan tiba-tiba Anda sholat duhur 2 rakaat, tidak tahu kalau itu boleh, tapi Anda sholat, setelah sholat, subhanallah, ternyata dia baru tahu kalau dia itu sholat boleh. Tidak boleh seperti itu namanya kebetulan Anda. Kebetulan. Atau saya tidak tahu kalau qasar itu boleh, saya tengok Anda qasar, saya ikut qasar. Kenapa tadi duhurnya 2 rakaat? Saya qasar. Apa tuh qasar? Dijelaskan. Oh boleh, macam itu boleh. Dia kena ulang sholat. Tidak boleh. Al-makna yang ketiga daripada syurut jawazil qasar lil musafir ilmuhu bi jawazi syar'an. Dia kena tahu bahwasanya qasar itu boleh. Kalau dia melihat orang-orang itu mengqasar, maka dia mengqasar bersama mereka, tidak tahu kalau qasar itu tidak boleh, tidak tahu kalau qasar itu boleh, maka sholatnya tidak sah, dia kena ulang sholat lagi. Yang keempat adalah niatul qasar indal ihram. Ketika dia takbiratul ihram, dia kena apa? Niat qasar wadih. Yang keempat, daripada syurut jawazil qasr lil musafir, dia harus berniat qasar ketika takbiratul ihram yakinan. Begitu pula seperti qasar, Anda tak payah usolli fardhu dhuhri qasran itu bisa. Cuma usolli fardhu dhuhri sholatus safar sama saja. Karena kata-kata qasar itu bukan ta'abudi. Yang penting maknanya apa? Sama. Atau usolli fardhu dhuhri raka'ataini. Boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ka sholatis safar awi dhuhur raka'ataini sama saja. Qasar dhuhur berapa rakaat? 2 rakaat kan. Anda tak payah cakap qasar, usolli fardhu dhuhri raka'ataini. Sama seperti Anda cakap usolli fardhu dhuhri apa? Qasron. Sama saja. Yang kelima, antakuna sholatu rubaiyah. Yang kelima adalah sholatnya itu kena 4. Maknanya yang bisa dikosor hanya isya, duhur, dan asar. Lah kalau maghrib berapa? 3. 1,5 tidak bisa 1,5. Yang maknanya bahwasanya yang kelima daripada syurut jawazil qasr lil musafir, sholatnya itu yang nak dikosor itu kena yang 4 rakaat seperti duhur, asar, isya. Tidak bisa sholat yang rakaatnya 2 lah thunaiyah atau yang rakaatnya itu 3 seperti maghrib dan subuh. Fala yajuzu qasrul maghrib ala sahih. Maka tidak diperbolehkan mengqasar sholat maghrib menurut pendapat yang sahih. Sebagian pendapat, mungkin pendapat yang sangat lemah, mengatakan maghrib boleh tapi 2 rakaat. Pendapat yang sangat dhaif sekali itu. Yang keenam adalah dawamus safar ila itmamiha. Anda itu ketika Anda qasar harus sampai salam Anda dalam keadaan apa? Musafir. Kalau di tengah-tengah di tengah-tengah sholat Anda tidak dalam keadaan musafir, maka Anda harus sholat 4 rakaat. Walaupun niatnya qasar. Kenapa? Karena syaratnya tidak terpenuhi. Makna yang keenam daripada syurutu jawazil qasr lil musafir adalah safarnya itu harus tetap ada yakinan di semua sholatnya mulai takbiratul ihram sampai salam. Kalau seumpamanya kapal lautnya itu sampai di tempat yang dia tidak boleh untuk qasar lagi, ya ini batas kota atau apa, atau dia itu sini syak sudah sampai atau belum ya, atau dia itu di tengah-tengah sholat niat untuk iqomah. Contohnya saya di Malaysia niatnya hanya 3 hari, tengah-tengah sholat qasar
Malaysia ini macam cantik, betul saya sebulan di sini. Sampai saya kan, kita kalau dapat visa turis kan berapa? 1 bulan kan, 1 bulan. Niat saya cuma hanya 3 hari, 4 hari jumpa kawan-kawan. Tapi saya macam seronok, akhirnya saya sampai berapa? 1 bulan. Sampai 1 bulan. Ketika saya buat seperti itu di tengah-tengah sholat, maka sholat 2 rakaat itu kena saya buat berapa? 4 rakaat. Ausyakka fi niyatiha. Tadi saya niat kosor atau tidak ya? Di nuskhoh saya athima. Itu mungkin salah. Bukan athima. Coba tengok video ini, coba komen nanti. Tengok di nuskhoh yang lain selain nuskhoh Darul Minhaj. Mungkin bukan athima, tapi atamma. Jadi taknya itu salah, mungkin tak itu. Jadi bukan athima, tapi apa? Atamma. Jadi mungkin titiknya apa? Bukan dia berdosa, Sofia. Kalau dia berdosa, dia kan tidak tahu. Dia sholat, tengah-tengah sholat apa namanya? Sampai. Dosanya dia apa? Apa dosanya dia? Apakah saya buat salah? Yang salah kapten kapal kok, bukan saya tidak. Kalau tengah-tengah saya sholat, kapal saya sampai. Apa salah saya? Karena itu, mungkin yang benar bukan athima, tapi apa? Atamma. Makna atamma, sholatnya tidak boleh kosor, tapi kena berapa? 4 sempurna. Nanti coba tengok komen di situ ya. Saya tidak mempunyai nuskhoh kecuali nuskhoh ini ya. Nuskhoh Darul Minhaj saya, mungkin ada nuskhoh-nuskhoh yang lain, coba tengok. Confirm ya, ini 90% ini bukan athima tapi atamma. Yang ketujuh adalah an layak tadiya bimutimmin fi juz'in min sholatihi. Tidak boleh orang yang kosor itu menjadi makmum dengan orang yang tidak kosor. Contohnya saya kosor, Ustaz Sadam tidak kosor, saya kena tidak kosor juga. Walaupun sedikit saja, yakni ketika saya tahu Anda tidak kosor, saya langsung mufarokoh. Tetap saya kena kosor. Tidak boleh 1 detik pun saya menjadi makmum dengan orang yang tidak kosor. Makna yang ketujuh daripada syurutu jawazil qasar bagi musafir, an layak tadi dia tidak boleh satu musafir itu berjamaah dan di dalam satu bagian daripada sholatnya itu dengan imam yang tidak qasar, dengan mutim. Hala qudwatihi, walaupun dia kira dia itu musafir. Dia itu apa? Musafir. Saya tidak tahu Anda ya. Cuma saya ini biasanya itu ada masjid, yang mana masjid itu biasanya tidak sholat di situ kecuali apa? Musafir. Ketika saya masuk di situ, saya tengok Anda. Oh, ini pasti apa? Musafir. Saya sholat. Ternyata Anda bukan musafir, otomatis Anda kan sholatnya berapa? 4 rakaat. Saya pun kena ikut Anda 4 rakaat. Au tabayyana ba'da tabayyuni itmamihi la qablahu kaunuhu muhdisan. Yani saya sholat, dia apa namanya? Mutim. Setelah saya tahu Anda itu tidak qasar, baru saya tengok ada najis pula di apa namanya? Di bajunya. Jadi tahu Anda tidak qasar, baru tahu Anda najis atau Anda muhdits. Saya tetap kena sholat 4 rakaat. Kenapa? Karena dari awal ada syak bahwasanya saya qudwah, saya makmum dengan orang yang tidak qasar. Itu dia. Sampai apa ya? Dulu guru saya hafizahullah Syekh Husain bin Muhammad Tafadhol. Saya banyak belajar dari beliau ya nih. Selain daripada Syekh Ba'udhan, beliau masih muda. Saya menghatamkan Muqaddimah Hadramiyah, Zubat. Terus apa itu namanya? Umdatus Salik dengan beliau. Ketika itu beliau itu cakap bahwasanya kalau Anda ragu-ragu ketika Anda takbiratul ihram dan Anda di tengah takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram Anda ragu-ragu makmum Anda ini qasar apa tidak? Cukup Anda ragu-ragu, Anda wajib apa namanya? Anda wajib itmam. Anda wajib apa? Itmam. Berbeda kalau dari awal, saya musafir dengan Anda. Saya musafir dengan Anda, kita satu bus. Ayo Habib, kita ke mana namanya, ke Johor. Saya tahu Anda satu bus dengan saya dan Anda ini musafir. Tapi saya tidak tahu ketika sholat Anda qasar apa tidak, karena qasar ini hak
dia bukan wajib. Anda menjadi imam, saya niat kalau saya kosor, kalau Saddam kosor, saya kosor. Kalau Saddam tidak kosor, saya tidak kosor. Ternyata Saddam kosor, saya diperbolehkan untuk kosor. Kenapa? Karena zahir musafir itu pasti kosor. Berbeza kalau saya tidak tahu anta. Terus saya cakap, kalau saya kosor, kalau Saddam kosor, saya kosor. Kalau orang ini kosor, saya kosor. Kalau tidak kosor, saya tidak kosor. Allahu Akbar, saya kena itmam. Saya tidak boleh kosor. Loh, kenapa bedanya Pak? Beza. Yang awal, al-zahir minal musafir al-qasr. Yang kedua, saya tidak tahu Anda ini musafir atau tidak. Kalau Anda tidak tahu dia itu musafir atau tidak, al-asl ada musafir. Karena biasanya orang itu tidak musafir. Karena itu kalau Anda ragu orang ini musafir atau tidak, kemudian Anda makmum dengan dia dalam keadaan Anda kosor, walaupun ragu-ragu, Anda wajib untuk itmam, walaupun tabayana dia itu apa? Qasiran. Karena ada unsur apa namanya? Taraddud. Audha najasatin walau kana iktida'uhu bihi lahdatan. Wakal mutim, dan seperti orang itu mutim, al-mashkuk fi safari. Ini penting sekali, Sof. Seperti orang itu, seperti tidak diperbolehkan seorang yang kosor itu menjadi makmum dengan orang yang tidak kosor. Yang tidak kosor namanya itu mutim. Mutim itu maknanya sholatnya 4 rakaat sempurna. Al-mashkuk fi safari. Yang ragu dia itu musafir apa tidak, sama. Wa in bana musafiran qasiran. Walaupun setelah Anda menjadi makmum, ternyata dia itu musafir, kosor pula, tetap tidak boleh, Anda kena mutim. Kenapa? Karena ini mashkuk fis safar. Anda tidak tahu dia itu safar atau tidak. Li'annal ibrah di dalam ibadah itu, di dalam nafsil amar wa fi dhonil mukallaf. Dalam nafsil amar ada, tapi dhonil mukallafnya tidak ada. Ini penting sekali, farqnya dakik, tapi menurut saya sangat penting sekali. Dibilang, kalau saya tahu dia itu musafir, tidak ada masalah. Masalah ini adalah, saya ragu dia itu apa? Musafir atau tidak. Tapi saya sholat kosor di belakang dia, ternyata dia musafir, kosor pula. Apakah saya boleh kosor? Tidak boleh. Kenapa? Karena imam Anda ketika Anda menjadi makmumnya dia, Anda ragu dia itu musafir atau tidak. Tapi kalau dari awal Anda tahu dia itu musafir, tapi Anda ragu dia kosor atau tidak, kemudian dia kosor, tidak ada masalah. Kenapa? Karena al-zahir minal musafir apa? Al-qasru. Wa in bana musafiran qasiran walau dhannahu musafiran wa syakka fi niyyatihi al-qasra wa nawahu. Dibilang kalau dia itu tengok orang musafir tapi dia tidak tahu dia itu kosor apa tidak, maka dia niat kosor menjadi makmum dan dia niat kosor. Wa alla qaniyatahu au alla qaniyatahu, dia bukan niat kosor, tapi dia mentaklikkan niatnya dia. Bagaimana itu mentaklik? Ka'an qala in qasara qasartu qasara in qasar. Dibilang, kalau Saddam kosor, aku juga ikut kosor. Ternyata Saddam kosor, saya pun juga ikut kosor. Qasara in qasar. Wa illa fala. Ini dengan ini selesai sudah apa namanya? Selesai sudah babul qasar. Sekarang kita akan masuk bab setelahnya, yaitu babul salatul Jumat. Bab salatul Jumat ini menurut saya bab yang sangat penting sekali ya di dalam Islam. Bahkan ketika dulu saya mengajar minhaj di Jordan dengan budak-budak Turki, saya sadar akan satu hal tentang pentingnya sholat Jumat. Sampai saya itu buat satu makalah jurnal, dan alhamdulillah jurnal itu saya terbitkan. Dan sebelumnya itu saya ikut seminar di UIA, dan muhakimnya itu meminta saya untuk menerbitkan jurnal ini tentang sholat Jumat. Bahwasanya sholat Jumat ini, kenapa dia itu dikatakan sholat yang paling penting selama 1 minggu. Sholat yang paling penting dan paling besar pahalanya selama 1 minggu adalah sholat Jumat. Syarih mengatakan itu bukan sia-sia, bukan saja, tapi ada hikmah besar di balik apa? Sholat Jumat. Saya tulis di dalam jurnal saya itu, bahwasanya di dalam sholat Jumat itu ada unsur mempersatukan umat. Karena itu namanya apa? Jumu'ah. Jamaah. Dari kata-kata apa? Jamaah, mempersatukan. Maknanya di dalam sholat Jumat itu
kalau dilakukan dengan cara yang benar, dia akan mempunyai efek yang sangat besar di dalam umat Islam, yaitu apa? Mempersatukan umat Islam. Mempersatukan apa? Umat Islam. Sekarang kita umat Islam ini di mana-mana, siapa ada negara Islam majority ya, pasti dia negara yang apa namanya? Negara yang tak maju. Tak macam kalau Europe maju. Negara-negara Arab, Timur Tengah pasti kalah di bawah apa namanya? Kalah dengan Amerika, kalah dengan ini. Kenapa? Karena dari awal itu kita tidak bersatu. Dan Allah Subhanahu wa taala syariat itu sudah mengetahui akan ini, karena itu setiap hari Jumat kita diwajibkan untuk sholat Jumat. Sholat Jumat ini bukan hanya sholat biasa, kan, tetapi dia mempunyai hikmah untuk mempersatukan kita dan agar kita itu saling mengenal. Bayangkan ya, nanti di dalam sholat Jumat ini nanti akan ada syarat di sini bahwasanya tidak boleh banyak sholat Jumat itu. Maknanya contohnya di Gombak itu kan ada satu sholat Jumat. Lu bayangkan kalau di Gombak kena ada satu sholat Jumat sehari. Mau jadi apa itu? Yang datang berapa puluh ribu. Dulu di Baghdad zaman dahulu, zamannya Imam Syafi'i kalau tak silap. Baghdad itu dipisahkan oleh sungai Dajlah apa sungai apa lupa, ada dua. Sini. Imam Syafi'i, boleh tak kita buat sini Jumat? Tidak boleh. Karena satu. Ya imma yang sebelah sini menyeberang ke sini, atau sebelah kiri menyeberang ke kanan. Tapi kena ada satu Jumat. Kenapa? Agar umat Islam itu tampak bersatu. Tampak apa? Bersatu. Bayangkan kalau seumpamanya setiap umat Islam, contohnya di Gombak saja. Di Gombak ini sholat Jumatnya hanya satu. Saya tak tahu ya, madharnya macam mana. Saya pun pikir pun, ini gila ini saya bilang. Madharnya akan sangat gila sekali. Kemudian akan ada unsur mengangkat ekonomi, nanti perempuan-perempuan, anak-anak kecil akan bermain-main, perempuan akan jual-jual jual-jual makanan. Akhirnya ekonomi juga terangkat. Kemudian orang datang, nanti ada yang berkhutbah. Yang khutbah pun pasti bukan yang pengkhutbah yang biasa-biasa, pasti yang luar biasa, karena yang datang ratusan ribu. Ketika imam cakap waladhdallin, ratusan ribu orang cakap apa? Amin. Macam mana itu? Akhirnya saya di kampung sini, kampung Sungai Cincin, saya mungkin tak pernah jumpa dengan kampung sebelah. Kenapa ya? Karena memang sholat Jumat kami berbeza. Masjid saya masjid dekat sini, kampung itu juga mempunyai masjid yang lain. Bayangkan satu orang Gombak setiap Jumat berjumpa di satu masjid. Bukankah akan ada unsur ukhuwah? Karena persatuan tidak akan terjadi kecuali kita itu merasa bahwasanya hadza akhi. Ini saudaraku satu muslim. Macam mana kita nak merasa itu saudara kalau kita tidak pernah jumpa? Tidak pernah jumpa. Karena itu di dalam sholat Jumat ada sebuah makosid yang menurut saya tersembunyi di situ, yaitu makosid tentang persatuan umat. Ketika saya punya supervisor, saya tunjukkan ini baru, belum ada lagi katanya, belum ada lagi. Iya. Saya ketika saya mengajar ini, rata-rata syarat sholat Jumat itu berputar di dalam satu poros. Apa? Merealisasikan bagaimana persatuan umat ini atau berkumpulnya orang ini boleh terjadi. Yakni umat Islam kena seminggu sekali kena berjumpa dan kena berkumpul dan berkenalan satu sama lain. Itu adalah hakikat dan maksud daripada sholatul Jum'ah. Karena itu ketika sholat Jumat ini dipisah-pisah menjadi masjid beza-beza, akhirnya maksud hakiki daripada sholat Jumat ini tidak terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, kita tak ya cakap di Gombak. Di Sungai Cincin ya ini ada berapa masjid? Ada berapa masjid? Kalau ada lebih daripada satu, itu semua kena ulang tau. Yang sah hanya masjid yang paling cepat mengatakan Allahu Akbar. Ketika sholat Jumat kan Allahu Akbar, takbiratul ihram, takbiratul ihram. Yang paling cepat itu yang sah. Saya bawa cakap, kalau memang semacam itu, orang-orang itu akan berlomba-lomba
berlomba-lomba. Sebagian ulama mengatakan yang sah adalah di mana pemimpin ada di situ. Mungkin Wahhabi sholat di mana? Di situ yang sah. Kenapa? Karena persatuan tidak mungkin kecuali ada apa? Pemimpin. Semua itu berkaitan tentang bagaimana persatuan. Dan itulah hakikat daripada sholat apa? Jumat. Dan itulah hakikat kenapa hari Jumat itu Aid. Aid. Kenapa? Kenapa dikatakan Idul Fitri itu Aid? Bayangkan sholat Idul Fitri kan di satu tempat kan? Tempat semua berkumpul. Semua kan apa namanya? Senang kan? Bayangkan itu terulang setiap minggu. Macam mana seronoknya apa namanya? Seronoknya umat Islam. Bagaimana seronoknya menjadi seorang Islam ya? Kalau Idul Fitri yang seharusnya atau Idul Adha terulang 1 tahun 2 kali, ini dengan hari Jumat terulang berapa? 1 minggu satu kali. Akhirnya orang-orang itu tunggu apa namanya? Menunggu hari Jumat. Bila ya hari Jumat ya saya nak jumpa dengan kampung-kampung yang lain. Ada banyak makanan, ada khotib-khotib yang power. Macam itu, Suf. Dan itulah hakikat daripada apa sholat Jumat. Wallahu a'lam, saya kira semacam itu ya. Faslun syurutu sihhatil jum'ah sittatun. Makna bahwasanya syurut yang disyaratkan daripada sehat sholat Jumat di atas selainnya, di atas sholat yang lainnya ada 6. Dan ini adalah syarat sah. Tapi musannaf tidak menyebutkan syarat wujub. Bila orang itu wajib sholat Jumat, syurutul wujud ada 7. Harus Islam, balik, akil, hurriyah, merdeka, dzukurah, laki-laki. Selain laki-laki tidak wajib untuk sholat Jumat, tapi sah untuk sholat Jumat. Wasehah, sehat. Orang sakit tidak wajib sholat Jumat, tapi kalau dia memaksakan dirinya, sholat Jumatnya apa? Sah. Wal iqomah. Wal iqomah. Makna iqomah dia itu tinggal di tempat itu lebih daripada 4 hari 2 malam. 4 hari apa? 2 malam. Macam kita ini mukim. Kita ini apa? Mukim. Nah, kita disingkat lebih daripada 6 hari ya. Yang pertama daripada syurut sihhatul jum'ah antakuna kulluha fi waqti dhuhur. Yang pertama daripada syurut sholat Jumat, semua daripada sholat Jumat itu harus di waktu zuhur. Maknanya yang pertama daripada syurut sihhatul jum'ah, sholat Jumat itu 2 rakaat dan khutbahnya itu semuanya di dalam waktu zuhur. Maka tidak boleh untuk memulai khutbah atau sholat Jumat dan Anda ragu sudah masuk atau belum, atau waktunya ini masih ada atau belum, atau sudah masuk waktu asar. Tidak boleh. Wala tasih, dan tidak sah pula. Wa yuhrimuna bidzuhur wujuban idza dhaqal waqtu an yasa'aha ma'a khutbataiha bi aqalli mujzi'. Dan kalau dia berapa ya khutbah dan sholat Jumat ini perlu kira-kira 20 menit contohnya. 20 menit. Waktu zuhur tinggal 10 menit. Kan maknanya kalau dia buat sholat Jumat kan tidak cukup waktunya. Terus macam mana? Kalau waktunya tidak cukup, Anda wajib untuk sholat zuhur. Tidak wajib untuk sholat apa namanya? Jumat. Karena itu kan. Dan dia wajib untuk berihram berniat zuhur wujuban kalau waktunya itu tidak cukup untuk sholat Jumat dengan 2 khutbah seminimum mungkin. Kalau dia itu ragu masih ada waktu zuhur atau tidak, maka dia berniat, saya niat sholat Jumat kalau waktunya masih ada. Kalau waktunya tidak ada, maka sholat zuhur. Niat ini sah menurut Imam Romli, tapi tidak sah menurut Ibn Hajar. Ibn Hajar mungkin mengatakan kalau memang Anda ragu, tak ya sholat Jumat, langsung sholat zuhur. Ini kena takut lagi di Tuhfah macam mana. Yang kedua, antuqoma fi khittatil balad. Yang kedua adalah sholat Jumat itu hendaklah didirikan di batas kota. Maknanya kalau saya di Gombak, ya sholat Jumatnya di dalam batas kota apa namanya? Gombak. So banyak orang itu salah paham. Sholat Jumat tidak wajib di masjid. Tidak wajib untuk apa? Di masjid. Sholat Jumat wajibnya di dalam kota, walaupun tidak di masjid. Kalau satu Gombak tak ada masjid yang cukup untuk menampung 1 orang Gombak, loh siapa yang cakap di masjid? Di tempat cukup, tempat lapang yang cukup untuk menampung semua orang Gombak. Susah apa? Saya tak kira susah. Hal-hal semacam ini terpulang kepada mau atau tak sebenarnya. Mau atau tak.
apa namanya itu, kita boleh bikin stadion sepak bola, kita boleh bikin stadion macam-macam yang besarnya berkali-kali lipat, kita bisa bikin mall-mall yang besar-besar. Masa kita nak buat tempat untuk sholat Jumat? Tak bisa. Itu menurut saya nak atau tidak, wallahu a'lam ya. Maknanya yang kedua daripada syurut sehat Jum'ah, hendaknya sholat Jumat itu didirikan di dalam khittati abniyati autonil mujami'in, dibilang di dalam batas kota orang-orang yang sholat Jumat. Maknanya kota-kotanya orang yang sholat Jumat. Maknanya saya sholat Jumat jadi batas kota tersebut. Kalau di Gombak di batas kota Gombak. Walaupun min khosyabin au qasabin, yakni bangunan mereka itu bukan bangunan, rumah-rumah mereka itu bukan rumah-rumah batu bata, tapi rumahnya daripada kayu. Kosop itu ya? Pring itu bahasa Melayunya. Lupa. Kosop itu yang rebung itu. Rebung yang muda, yang tua namanya apa itu? Kalau bahasa Jawanya pring, kosop itu. Saaf itu macam pelepah. Wa ma bainaha min kulli mahallin la yajuzu li muridi safaril qasr fiha. Begitu pula antara keduanya dan tempat yang tidak diperbolehkan orang qasar itu, qasar dalamnya tidak di dalam batas kota. Kalau di dalam batas kota, sebelum melewati batas kota, orang tidak boleh qasar. Kalau seumpamanya tidak ada kota, tapi ada orang itu hidupnya itu nomaden. Dulu kan hidupnya kan tidak semacam ini kan, dulu kan hidupnya kan nomaden. Jadi, di sini masih banyak hewan buruannya, ada airnya, kita tinggal di sini. Itu namanya ahlul khiyam. Nah, kalau seumpamanya satu ahlul khiyam itu duduk di satu tempat daripada padang pasir, maka tidak diperbolehkan untuk sholat Jumat di dalam khemah tersebut. Akan tetapi mereka itu jika dengar adzan Jumat dari tempat mereka tinggal, mereka wajib untuk datang ke tempat Jumat. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa illa fala. Begitu pula syarat yang ketiga daripada sholat Jumat itu harus sholat dalam keadaan jamaah, namanya saja Jumu'ah. Sholat jamaah tidak wajib kecuali sholat Jum'ah, kecuali sholat Jumat dan juga sholat mu'adah ya, sholat mu'adah wal mandurah jamaatan. Tapi sholat Jumat di sini yang wajib berjamaah bukan kedua-duanya, rakaat pertama saja. Maknanya yang ketiga daripada syurut sehat Jum'ah, hendaklah rakaat pertama itu dilakukan dalam keadaan berjamaah. Kalau semua orang itu sholat jamaah di rakaat yang pertama, kemudian di rakaat yang kedua semuanya niat untuk mufarokoh, 40 orang atau 60 orang semuanya niat berjamaah. Setelah bangun rakaat kedua, imam baru bismillahirrahmanirrahim, kami niat mufarokoh, sah Jumatnya, tidak ada masalah. Kenapa? Karena yang disyaratkan berjamaah hanya rakaat yang pertama saja. Wa nawul mufarokata fi tsaniyah wa atammu munfaridin sahhat li Jum'ah. Fal jama'atu innama tushtaratu fi awwaliha bi khilafil adat fala budda min dawamihi ila tamamiha. Maka sholat berjamaah itu disyaratkan di awal sholat Jumat saja. Jamaahnya di rakaat pertama saja. Tapi 40 ini maknanya 40 orang itu harus selesai dalam keadaan mereka itu berkumpul walaupun tidak berjamaah sampai sholatnya selesai. Kalau ada satu orang saja yang batal daripada mereka, ada 40 orang sholat. Oke ya. 40 orang sholat. 39 sudah pulang ke rumah. Yang satu masih at-tahiyatul. Orang-orang sudah goda semua, tapi masih at-tahiyatul satu lagu. Akhirnya orang ini kentut. Sholat Jumatnya dia sholat Jumatnya dia batal. Sebab batalnya sholat Jumat dia, 39 orang yang pulang ke rumah itu semuanya juga sholatnya batal. Kenapa? Karena harus 40 orang ini ada dalam keadaan sholat Jumat, sholatnya bersama-sama. Falo batalat sholatu wahidin minhum ka'an ahdatsa qabla salamihi batalat sholatul jami'. Kalau satu orang
berhadas, maka semua sholatnya orang itu batal, walaupun mereka itu sudah salam dan pergi ke rumah mereka masing-masing. Karena itu ada teka-teki mengatakan ada satu orang berhadas, sholatnya batal, menyebabkan batalnya sholatnya dia, menyebabkan batalnya sholat orang yang sudah di rumah. Ya ini, kalau yang sholat hanya 40 orang, yang 39 sudah pulang, satunya sholatnya batal. Kenapa? Karena 40 orang ini harus dalam keadaan bersama-sama. Kalau satu, maksudnya 40 orang harus dalam keadaan, maksudnya semua sholat Jumat sampai salam semuanya. Kalau satu tidak sampai salam, mereka problem. Yang 39 apa? Problem. Yang keempat adalah an yakunu arba'ina ahroron. Harus 40 orang apa? Merdeka. Dzukuron, apa namanya? Laki-laki. Balighin mustautinin, harus dalam keadaan apa? Balik. Dalam keadaan apa? Balik. Mustautin. Mustautin ini ada mukim, ada musafir, dan mustautin. Beza ya. Mustautin ini adalah orang yang sudah menjadi ahli karya, dibilang cakapnya ahli karya. Mustautin, ya ini mustautin. Waton ini adalah negara. Maknanya mustautin orang yang ada pada negara itu, yang bukan musafir. Macam di sini, macam orang-orang biasa ya. Nih, rumah saya Tulungagung ya. Saya Tulungagungnya satu mustautin di Tulungagung. Rumah Anta Sukabumi, ya mustautin di Sukabumi. Apa itu mustautinun? Mereka adalah orang yang tidak bermusafir dari tempat mereka tinggal musim panas atau musim dingin, kecuali untuk hajat. Anda kalau tidak ada hajat, Anda akan pergi daripada Sukabumi? Kan tidak kan, tapi Sukabumi. Kalau ada hajat, Anda pergi. Hajat selesai, Anda balik. Macam saya rumah saya Tulungagung, ada hajat saya pergi, tidak ada hajat saya balik. Katijaratin au ziyaratin. Kalau saya nak ada berdagang dulu, berdagang, saya pergi berdagang saya selesai, saya apa namanya? Balik. Ziarah, saya nak ziarah kawan saya di mana, di Jakarta. Ziarah Jakarta selesai, saya balik. Tempat saya balik itu namanya apa? Mustautin. Waton. Saya namanya apa? Mustautin. Makna yang keempat daripada syurutus sihhatil jum'ah, orang yang sholat itu harus 40 orang yang wajib bagi mereka itu untuk sholat Jumat, yaitu mustautinin. Kalau kurang daripada 40, sholatnya tidak sah dan menjadi sholat duhur. Akan tetapi tidak apa-apa, makmum itu tabatuk, melambatkan takbirnya. Jadi imam takbir dahulu, baru makmum takbir. Sampai tidak apa-apa, imam sudah baca Al-Fatihah, sudah baca Qul huwallahu, sudah baca surat pendek, makmum masih belum takbir, walaupun imam sudah ruku'. Yang penting jangan sampai imam apa namanya? Iktidal, makmum belum ikut ruku'. Kenapa? Karena maknanya rakaat pertama imam tidak dalam keadaan berjamaah, dan rakaat itu didapatkan ketika imam itu belum mengangkat dirinya daripada ruku'. Bisyarti an yatamakkan minal Fatihah war ruku' qabla irtifa'il imam an aqallihi, dengan syarat makmum itu bisa untuk membaca Al-Fatihah dan ruku' sebelum imam itu mengangkat daripada ruku' yang minimum. Kalau tidak, maka Jumatnya tidak sah. Kenapa? Karena syaratnya berjamaah di dalam rakaat yang pertama tidak terpenuhi di sini. Dan tidak wajib untuk mengakhirkan ihram yang tidak mustautin dari ihramnya mustautin. Contohnya ada 80 orang. 80 orang ini 40 mukim, 40 mustautin. Terus imam takbir. 40 orang mukim takbir, kemudian 40 orang mustautin takbir. Apakah semacam itu boleh? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan ini seperti yang ada dalam Tuhfah wan Nihayah wal Mughni. Khilafan lima fil Ai'ab wa Syarhil Manhaj. Dibilang, adapun di dalam kitab Ai'ab, Syarhul Ubab dan Syarhul Manhaj Fathul Wahhab mengatakan bahwasanya tidak boleh mustautin kena takbir duluan baru apa? Mukimun. 40 mustautin kena takbir duluan baru mukimun. Faedah di dalam Bushrul Karim. Di dalam Bushrul Karim dan selainnya, bahwasanya orang-orang itu dari perspektif sholat Jumat itu ada 6 macam. Ada 6 macam. Yang pertama,
yang wajib sholat Jumat, watan akidubihi, manatan akidubihi itu dihitung daripada 40. Dihitung daripada 40 orang dan sah untuk sholat Jumat. Siapa itu? Yang semua syaratnya terpenuhi, semua syarat wujubnya terpenuhi dan tidak mempunyai udzur. Yang kedua adalah yang tidak wajib, tidak dihitung daripada 40 dan tidak sah daripada sholat dan tidak sah untuk sholat Jumat. Siapa itu? Dibilang itu adalah orang yang mempunyai, orang yang hamba sahaya, musafir, hamba sahaya, man fihi rikun itu yang mempunyai kehambaan walaupun sedikit, abdur itu yang hamba yang totalitas, sobi budak kecil, maaf, yang tidak wajib dihitung, yang tidak wajib untuk sholat Jumat dan tidak dihitung daripada 40 tapi sah kalau dia sholat Jumat. Siapa itu? Hamba sahaya. Hamba sahaya tidak dihitung daripada 40 orang dan tidak wajib untuk sholat Jumat. Tapi kalau dia sholat Jumat, hukumnya apa? Sah. Musafir sama, sobi, perempuan pun juga sama. Mereka tidak wajib sholat Jumat, tapi kalau mereka sholat Jumat, sah hukumnya sholat Jumatnya. Mereka takyah untuk ulangi sholat duhur lagi. Dan saya tengok di Jordan itu beberapa perempuan tuh ikut sholat Jumat juga. Waman lam yasma'in nida, dan orang-orang yang tidak mendengar azan Jumat di dalam tempat dia tinggal. Yang ketiga adalah yang tidak wajib sholat Jumat, tapi dihitung daripada 40 orang dan sah kalau dia sholat Jumat. Siapa itu? Yang mempunyai udzur, seperti orang sakit. Orang sakit tidak wajib untuk sholat Jumat, tapi kalau dia sholat Jumat dihitung daripada 40 dan sholatnya apa? Sah. Yang keempat adalah yang wajib sholat Jumat tapi tidak sah dan tidak dihitung daripada 40 orang. Siapa itu? Murtad. Orang murtad, dia tetap wajib sholat Jumat, tapi dia tidak sah sholat Jumatnya, kecuali dia masuk Islam balik. Yang kelima adalah yang wajib dan sah, tapi tidak dihitung daripada 40 orang. Siapa itu? Mungkin macam-macam kita ini. Kita ini Ustaz Sadam, kalau sholat Jumat di sini tidak dihitung daripada 40 orang. Kalau kita ini mukim. Begitu pula orang yang mustautin, akan tetapi di tempat di luar didengarnya adzan sholat Jumat. Jadi, oh saya ini mustautin bukan di Gombak, cuma di Gombak itu didengar sholat Jumat. Jadi saya ke Gombak. Saya ke Gombak. Di tempat saya tak didengar. Ayo. Maaf, di tempat saya didengar, cuma saya bukan ahli Gombak. Saya ke Gombak karena saya mendengar apa? Nida. Jadi saya tidak dihitung daripada 40 orang. Yang keenam adalah man la talzamuhu wa la tanaqidu bihi wa la tasihhu minhu. Yang tidak wajib sholat Jumat dan tidak dihitung daripada 40 orang. Latan aqidu bihi itu maknanya tidak dihitung daripada 40 orang ya. Dan tidak sah kalau dia sholat Jumat. Siapa itu? Al-majnun wa nahwu. Orang-orang gila. Orang gila sholat Jumat tidak sah, tidak dihitung daripada 40 dan tidak wajib untuk sholat Jumat. Dan ini penting ya, yang nomor 5 ini. Hendaknya sholat Jumat itu tidak dibarengi atau tidak didahului sholat Jumat yang lain di kota itu. Fidzalikal balad. Maknanya di dalam Gombak kena ada satu sholat Jumat. Ini di sini di Sungai Cincin ya ada berapa? Al-makna yang kelima daripada sul sehat li Jum'ah, hendaknya sholat Jumat itu tidak didahului atau tidak bersamaan dengan Jumat yang lain di tempatnya. Walaupun balatnya itu besar dan masjidnya itu banyak. Ini kalau tidak memungkinkan atau susah berkumpul di satu tempat. Kalau dia susah berkumpul di satu tempat, wallah Habib, satu Gombak satu tempat, maknanya di Gombak satu tempat susah Habib. 5 tempat mungkin itu sudah Anda kena buat 5 Jumat saja. Yang 6 Jumat, kalau ada satu Jumat lain, yang 5 ini menjadi tidak sah semua. Bi an lam yakun fil mahali maudiun yasau man yaglibu fi'luhum laha. Tadi bilang di tempat itu tidak ada satu tempat yang bisa untuk menampung orang-orang yang wajib Jumat. Atau antara ujung ke ujung itu
jaraknya jauh, orang kesusahan. Saya tak kira sekarang kesusahan. Orang-orang kerja Anda di mana? Dari rumahnya itu 90 km. Hari-hari hanya untuk bekerja saja. Bi'an la yablughuhumun nida au kana bainahum qital, yakni antara ujung dan ujung itu tidak terdengar azan Jumat, atau antara ujung dan ujung itu ada kital itu ada peperangan, maka diperbolehkan untuk membuat lebih daripada satu sholat Jumat biasa bila aja, seperlunya saja. Nah, kalau seumpamanya lebih daripada yang perlunya 5, Anda buat 6, membuat akhirnya yang 5 yang awal itu bisa menjadi tidak sah. Wa man syakka annahu minal awwalin, ini sebabnya. Kenapa kok seperti itu? Oke, 5. Saya tambah 1. 1 ini yang tak sah. Oke, 1 yang mana? Ada 5 masjid, ada tambah 1 masjid. Ya, masjid yang ini yang tidak sah. Kenapa? Tolak ukurnya bukan yang ditambah akhir, siapa yang paling cepat. Barang siapa yang ragu, dia itu dari orang yang awalin au akhirin, yakni saya ini orang yang pertama sholat Jumat atau yang terakhir, atau ta'adud ini untuk hajat atau tidak, seperlunya atau tidak. Memang banyak masjid di sini, tapi saya tidak tahu ini karena perlu atau tidak. Kalau perlu kan tidak apa-apa, kalau tidak perlu kan tidak boleh. Lazimatu i'adatul jum'ah in amkan wa illa duhur. Maka kalau seperti itu, Anda wajib untuk mengulangi sholat Jumat lagi. Kalau mungkin, kalau tak mungkin wajib sholat duhur. Karena itu guru-guru saya di Tarim, rata-rata mereka itu mengulangi sholat Jumat lagi, mengulangi sholat duhur. Setelah mereka sholat Jumat, mereka sholat duhur. Loh, kenapa Habib? Kok mereka sholat Jumat? Loh, iya, karena ketika Anda sholat Jumat, kan kalau ada 2 masjid, yang paling dahulu dialah yang sah, yang akhir dia yang tak sah. Kalau Anda ragu Anda itu awalin atau akhirin, Anda wajib untuk mengulang sholat Jumat kalau mampu. Kalau tidak mampu, Anda mengulang sholat zuhur. Anda wajib untuk sholat Jumat karena Anda tidak tahu, Anda tidak yakin Anda itu minal akhirin. Dan Anda wajib untuk mengulangi sholat duhur karena Anda tidak yakin annaka minal awwalin. Kalau seumpamanya didahului sabaqat, dibilang kalau satu Jumat lebih dahulu ma'adami usul ijtima' fahiya sahihah wa ma ba'daha batilun wa amma idza taqaranata fabatilatan. Dibilang kalau ada satu sholat Jumat yang lebih dahulu dan memang cuma ada satu masjid saja, satu tempat sholat Jumat saja, dan tidak susah untuk berkumpul, maka itulah yang sah. Selain itu tidak sah. Tapi kalau ada 2 sholat Jumat bersama-sama, dua-duanya apa? Batal. Bagaimana tolak ukur dahulu dan tidak dahulu? Dibilang tolak ukurnya fisabaq wal muqaranah birra' min takbiratil ihramil. Allahu Akbar. Yani kalau ada 2 masjid, imamnya Allahu Akbar sama roknya atau satunya. Kalau sama roknya dua-duanya batal. Kalau satunya lebih dahulu takbir, kemudian takbir yang satunya yang lebih dahulu takbir, dia yang sah. Kalau Anda ragu Anda yang pertama atau yang kedua, Anda kena mengulangi sholat Jumat kalau mungkin, dan sholat duhur kalau tidak mungkin. Wal ibrah fi sabaq wal muqaranah birra' min takbirati ihramil imam wa in ta'akhkhara ihramul adat ila ma ba'da ihramil akharin. Dibilang walaupun ihramnya 40 orang itu terlambat daripada ihramnya yang bukan 40 orang yang mustaudinin. Qala fi Busyral Karim. Ini adalah nukil daripada Busyral Karim. Yang terakhir adalah sholat Jumat itu harus didahului 2 khutbah, berbeda dengan sholat Id. Sholat Id dulu baru khutbah. Kalau sholat Jumat khutbah dulu baru sholat Jumat. Yang keenam daripada syurut sihhatul Jum'ah, harus khutbahnya harus dahulu daripada sholat Jumat, dan tidak diperbolehkan untuk diakhirkan khutbahnya itu seperti Aid. Kenapa? Karena 2 khutbah ini adalah syarat. Yang namanya syarat untuk sholat Jumat, yang namanya syarat kena dahulu daripada masyrutnya. Karena khutbah adalah syarat sah, dan syarat kena lebih dahulu daripada masyrutnya. Li'annahuma huna, karena 2 khutbah itu di sini di dalam sholat Jumat syartun, dan yang namanya syarat itu seyogianya memang dahulu. Asyarat muqaddamun alal masyrut,
Berbeza dengan di sholat id penyempurna. Penyempurna karena akhir daripada yang asli. Wa hunaka ay fil id takmilatun wa hiya bil akas. Wallahu a'lam bishawab. Dengan ini selesai sudah kelas hari ini. Insyaallah esok kita akan masuk ke arkanul khutbatain, dan insyaallah kalau ada waktu lagi kita akan masuk babul babul janais. Dan kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.